Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kerangka pikir Kapita Selectavio, yaitu judulnya Pengaruh Work-Life Balance terhadap stres kerja pada karyawan swasta. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh saya akan menjelaskan kerangka pikir pengaruh work-life balance terhadap work stress pada karyawan swasta. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Kapita Selectavio. Saya akan memulai untuk menjelaskan. Nah, jadi setiap perusahaan di Indonesia itu tentunya membutuhkan sumber daya manusia sebagai komponen yang sangat penting untuk kelancaran perusahaan sebuah perusahaan. Nah, jika sumber daya manusia maaf, jika sumber daya manusia mengalami hambatan dalam bekerja, maka akan menjadi penurunan produktivitas dalam perusahaan. Nah, produktivitas dalam perusahaan menjadi titik perhatian dari manajemen perusahaan. Nah, produktivitas kerja sangat penting di dalam perusahaan. Nah, apabila perusahaan tidak cepat mengolah SDM, tentunya perusahaan akan ditinggalkan oleh perusahaan pesaing. Dengan produktivitas yang tinggi, maka dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Karyawan menjadi sangat penting bagi perusahaan karena dapat menghasilkan nilai tambahan untuk perusahaan. Maka peran dan fungsi seorang karyawan bertujuan untuk membantu memperlancar dan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Nah, di sini itu jika terlalu banyak interaksi dalam bekerja untuk mencapai target perusahaan, dapat membuat karyawan lupa memberikan waktu untuk dirinya sendiri, yang membuat kesempatan untuk beristirahat dan untuk kehidupan pribadinya pun menjadi terbatas. Nah, nggak jarang juga hal tersebut dapat mempengaruhi aspek kesehatan fisik dan psikis. Salah satunya yaitu gangguan psikologis seperti mengalami stres kerja. Nah, di sini pengertian stres kerja sendiri menurut Robbins pada tahun 2006 yaitu kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaan serta dikarakteristikan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Nah, di sini itu ada 5 ya indikator stres kerja menurut Robbins pada tahun 2006. Nah, di sini yang pertama ada tuntutan, indikatornya ada tuntutan peran, tuntutan tugas, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, lalu yang terakhir kepemimpinan organisasi. Nah, interaksi yang berlebihan dengan pekerjaan ini menandakan ketidakseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi menjadi penting. Jadi adanya keseimbangan ini dapat mengurangi terjadinya konflik antar peran pekerjaan dan peran pribadi yang berdampak pada terciptanya perasaan nyaman dan bahagia ketika menjalani aktivitas kedua peran tersebut. Serta nih timbulnya
Perasaan bahagia akan membuat karyawan menjadi produktif. Nah, kemampuan dalam mengatur banyaknya tuntutan, beberapa peran, nah itu disebut work life balance. Jadi, eee, pengertian, work life balance ini menurut Hudson pada tahun 2005, yaitu keseimbangan, pekerjaan dan kehidupan non kerja atau kehidupan pribadi di luar kehidupan kerja. Contohnya kehidupan di rumah ya, kehidupan, keluarga, teman, atau kayak kehidupan pribadi yang kayak me time juga bisa ya. Nah, sebagai tingkat kepuasan atau kecocokan antara peran ganda dalam kehidupan seseorang. Nah, di sini itu ada 3 aspek, aspek work life balance menurut Hudson. Yang pertama ada keseimbangan waktu atau time balance. Yang kedua ada involvement balance atau keseimbangan keterlibatan. Yang ketiga ada satisfaction balance, keseimbangan kepuasan. Nah, maka dari itu kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu harus seimbang. Yang di mana itu tuh kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan itu jika seimbang dapat mempengaruhi stres kerja dari karyawan. Jadi karyawan dengan work life balance tinggi, maka stres kerjanya menjadi rendah. Nah, di sini juga ada ya, karyawan dengan work life balance tinggi, kemudian nanti, jadinya output-nya stres kerjanya rendah, produktivitas karyawannya juga meningkat. Demikian, penjelasan kerangka pikir pengaruh work life balance terhadap stres kerja pada karyawan swasta. Semoga, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.